Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri. Walau kadang berseberangan, ambil resiko. Para pemirsa sekalian, kita memasuki pada episode yang keempat tentang Pancasila ini, khususnya tentang bagaimana memasyarakatkan Pancasila melalui berbagai penataran-penataran P4, baik itu persiapan calon Manggala BP7 atau Manggala P4, kemudian penataran-penataran kepada segenap lapisan masyarakat dilaksanakan secara masif dan terprogram. Dilaksanakan kepada segenap aparatur pemerintah, kemudian kepada masyarakat secara luas, dilaksanakan secara masif. Nah, kemudian apakah sebenarnya inti daripada Eka Prastya Pancakarsa atau tentang pedoman, penghayatan, dan pengamalan P4 itu sendiri? Maka dapat kita sampaikan saat ini, yaitu tentang apa yang dituangkan di dalam pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila itu, antara lain ada penjabaran, di mana penjabaran tentang Pancasila itu disebut dengan 36 butir-butir Pancasila. Nah ini, itu antara lain 36 butir ini adalah memberikan penjelasan kira-kira apa yang dilakukan, apa yang diamalkan, apa yang perlu dihayati, serta apa yang perlu diamalkan dari Pancasila itu, mulai dari sila yang pertama dan sila yang terakhir atau yang kelima. Baik, akan saya bacakan di sini untuk memberikan penjelasan bahwa untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila itu, sila yang pertama itu adalah, butir yang pertama adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini berarti bahwa dengan pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila ini, maka diharapkan segenap masyarakat dan segenap bangsa Indonesia ini hendaknya adalah supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa keimanan dan ketakwaan ini perlu disampaikan kepada masyarakat, dan mengapa P4 ini juga perlu disebarluaskan kepada masyarakat? Yang pertama pertimbangannya adalah bahwa tidak mungkin seseorang akan mengamalkan Pancasila apabila orang tersebut tidak memahami tentang Pancasila itu sendiri. Nah ini. Kemudian seseorang yang tidak mengetahui tentang Pancasila itu sendiri, maka tidak mungkin dia menghayati dan mengamalkan Pancasila. Jadi oleh sebab itu memberikan pemahaman kepada segenap masyarakat, kepada segenap aparat, ini adalah merupakan hal yang sangat penting, karena apabila tidak mengetahui, tidak mungkin akan mengamalkan. Itulah sebabnya ada seorang tokoh ulama besar, ya, ulama tokoh besar di dalam agama Islam, yaitu Imam Ghazali. Ini menyebutkan bahwa ada tingkatan-tingkatan seseorang dalam memahami agama. Itu tingkatan yang pertama atau tangga yang pertama itu adalah aqobatul ilmi. Nah, itu tangga ilmu. Karena tanpa ilmu seseorang akan tidak mengetahui apa-apa. Atau dapat dikatakan bahwa ilmu itu adalah akan membuka jendela dunia. Nah, hingga dengan ilmu itu maka dia akan mengetahui. Setelah mengetahui, dia akan menghayati, dan kemudian akhirnya akan mengamalkan. Itulah sebabnya mengapa ilmu itu tentang P4 ini diberikan kepada masyarakat luas secara masif
masuk aparat pemerintah, penyelenggara negara, kemudian masyarakat secara luas, hampir seluruh masyarakat ini menjadi sasaran jangkauan daripada penghayatan dan pengamalan Pancasila itu sendiri. Baik, saya ulangi bahwa sila yang pertama tadi adalah bagaimana membentuk masyarakat Indonesia itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi apabila kita tidak mengetahui tentang bagaimana dalam kehidupan beragama kita ini, di mana agama ini di Indonesia ini jumlahnya sangat banyak sekali, dan umatnya juga masing-masing memiliki umat yang banyak sekali, maka apabila kita tidak memahami, apabila kita tidak mengetahui ilmu tentang P4 ini, tentang Pancasila ini, bagaimana kita menghormati umat beragama yang lain, maka yang terjadi adalah benturan-benturan, ya, benturan-benturan yang terjadi adalah gesekan-gesekan. Sehingga dengan memahami secara luas tentang pemahaman di sila pertama ini, khususnya adalah peningkatan ketakwaan, yang kedua adalah bagaimana kita menghormati umat beragama yang lain. Nah, ini adalah dengan demikian maka dengan mengetahui itu kita akan dapat mengamalkannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Artinya agama itu bersifat individu. Agama itu merupakan keyakinan masing-masing orang. Nah, sehingga dengan amalan P4 ini maka diberikan penjelasan kepada segenap masyarakat bahwa untuk memilih agama dan kepercayaan itu adalah merupakan hak pribadi. Nggak, dia akan menganut agama apapun, yang penting dia memiliki agama, maka harus kita hormati apapun agamanya. Nah, ini sangat sesuai sekali dengan ajaran Islam, yaitu di mana bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Nah, begitu. Jadi oleh sebab itu ini semua harus terus diupayakan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat. Hingga dengan demikian maka kehidupan antar umat beragama, kemudian bagaimana umat beragama dengan pemerintah, nah, bagaimana umat beragama dengan masyarakat, dan ini hubungan ini supaya terjadi hubungan yang serasi, maka dalam pedoman penghayatan Pancasila itu diberikan penjelasan supaya dipahami tentang sila yang pertama ini, ternyata bahwa kita harus menghormati umat beragama yang mempunyai kepercayaan yang berbeda. Itu sila ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada hakikatnya menghormati orang lain, ya, menghormati orang yang di luar kita, di luar keluarga kita. Ini adalah merupakan ajaran P4 supaya terjadi keharmonisan hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Karena kelompok satu dengan yang lain ini memiliki berbagai macam perbedaan, baik itu agamanya, kemudian tingkat sosial ekonominya, kemudian juga budayanya, bahasanya yang berbeda-beda. Maka pemahaman bahwa kita ini harus menghormati sesama manusia ini adalah merupakan ajaran P4, yang mana apabila ini dipedomani, maka akan dapat menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, jadi merupakan hal yang sangat istimewa dan sangat penting menurut saya. Hal ini perlu terus dijabarkan. Sebab kalau hal ini tidak terus disampaikan, terus didengang-dengungkan kepada segenap warga masyarakat, kita khawatir bahwa adanya
ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini yang sudah sulit akan dibendung, maka karakter masyarakat ini akan berubah dari jati dirinya, akan berubah dari pandangan hidupnya, yaitu Pancasila. Nah ini untuk menangkal ini semua, maka mau tidak mau pemahaman tentang Pancasila ini harus terus disampaikan kepada segenap masyarakat. Dan ini merupakan pendidikan yang tidak terputus-putus. Bapak-bapak, bila ada satu generasi saja yang tidak memahami Pancasila, kami khawatir bahwa akan terjadi perubahan karakter yang merubah jati diri bangsa, yang seolah-olah itu bangsa Indonesia, dia hidup di Indonesia, dia makan di Indonesia, wajahnya juga wajah orang Indonesia, tapi sifat dan karakternya sudah persis dengan karakter yang dimiliki oleh bangsa lain. Nah, ini akan terjadi perbedaan seperti itu. Apakah kita merasakan saat ini? Nah, ini adalah satu pertanyaan besar. Dan mengapa? Mengapa sampai terjadi perubahan karakter yang jauh menyimpang dari pandangan hidup bangsa yang disebut Pancasila? Ini barangkali salah satunya adalah ketetapan MPR nomor 2 tahun 78 tersebut pernah dicabut oleh ketetapan MPR yang lain. Nah, dengan dicabutnya Pancasila ini seolah-olah ini merupakan tinggalan Orde Baru, dan apabila kita mendengar P4 itu seolah-olah itu adalah tinggalan Orde Baru, dan kita antipati terhadap Orde Baru, seolah-olah Orde Baru itu serba salah semuanya, apa yang dilakukan itu serba salah, maka ini adalah satu pemahaman yang menurut saya kurang tepat dan dapat dikatakan bahwa pemahaman yang keliru, karena justru mengamalkan Pancasila ini berarti memperkokoh jati diri bangsa Indonesia yang memang merupakan mempunyai ciri khas bangsa yang santun, bangsa yang sopan, bangsa yang ramah tamah, bangsa yang menghormati orang lain, bangsa yang menghargai orang beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Inilah sebenarnya jati diri bangsa Indonesia. Nah, jadi oleh sebab itu penjelasan secara masif tentang Pancasila ini menurut saya perlu terus dilanjutkan oleh pemerintah. Sebab kalau tidak, kita sudah mulai merasakan sekarang ini bagaimana perangai atau martabat atau karakter masyarakat secara umum. Ya, secara umum bahwa sikap masyarakat saat ini sudah mengalami sedikit perubahan-perubahan. Ya, yang paling mudah saja kita lihat sekarang ini di bidang pendidikan. Kalau dulu ini semua murid mulai dari TK sampai SD, SLT, PSLTA sampai dengan perguruan tinggi ini memiliki kepatuhan total kepada guru, ya, kepada para guru, kepada para dosen. Maka sekarang ini dengan era kemajuan yang ada saat ini sudah karakternya sudah mengalami perubahan. Nah, apabila dulu seorang guru itu berani memberikan pembelajaran kepada anak didiknya, bahkan apabila diperlukan dipukul. Saya masih ingat waktu saya sekolah dulu, hampir satu kelas itu dipukul dengan garisan penggaris kayu yang 1 meter itu, pukul semuanya sampai habis pecah semua. Tidak ada yang berani menentang guru, tidak ada berani melapor kepada orang tua. Karena apa? Kalau melapor orang tua sampai di rumah malah akan ditambah kemarahan orang tua itu karena kita melanggar apa yang disampaikan oleh para guru. Itulah karakter dulu para guru pada saat itu, mempunyai tanggung jawab yang penuh karena memang dititipi orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Apakah sekarang masih seperti itu? Ini ada perubahan yang sangat mendasar, karakter masyarakat, karakter guru. Ini terjadi perubahan. Di mana saat ini apabila kita menyentuh saja seorang murid, maka kita akan berhadapan dengan hukum. Para orang tua akan menuntut kepada guru tersebut. Bahkan pernah ada seorang guru yang dianiaya oleh wali murid gara-gara seorang guru menegur muridnya untuk melaksanakan sholat padahal dia beragama Islam.
kemudian ada sentuhan sedikit saja, orang tuanya menjadi marah-marah. Itulah profesi guru saat ini. Ya, ibaratnya sekarang ini menjadi guru ini adalah kehidupan sehari-harinya selalu mencekam. Dia selalu akan ketakutan apabila menyentuh murid. Karena apa? Karena nanti yang dihadapi bukan murid itu sendiri, tapi yang dihadapi adalah para orang tua murid. Nah, sehingga kondisi sekarang ini para guru menjadi tertekan. Nah, coba nanti silakan ditanya kepada Bapak Ibu guru. Saat ini bagaimana mengajar murid saat ini dengan mengajar murid pada saat yang lalu. Ya, pada saat yang lalu, pada saat kita ini digembar-gemborkan tentang Pancasila, bagaimana kita harus menghormati, bagaimana kita harus profesi guru ini juga sebagai satu hal yang harus dihormati. Nah, sekarang ini memang sudah ada perubahan yang sangat luar biasa. Orang tuanya berubah, muridnya berubah sekarang ini, kadang menjadi beringas, kadang gurunya juga karakternya sudah berubah, tidak dapat dicontoh sebagai seorang guru, ada perubahan mental, perubahan karakter. Nah, sehingga ini merupakan hal yang sangat rumit sekali untuk kita pecahkan. Ya, sekarang ini amat rumit. Mana yang salah? Ini ibaratnya kita ini mencari lingkaran setan. Ya, kenapa murid tidak pandai? Karena gurunya. Kenapa guru tidak bisa leluasa memberikan pembelajaran kepada para murid? Karena ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena karakter orang tua yang sudah mengalami perubahan. Mengapa karakter orang tua sudah mengalami perubahan? Karena memang ajaran tentang Pancasila itu sendiri sekarang ini sudah tidak dilaksanakan lagi. Atau kalau dilaksanakan ini adalah kurang intensif dan kurang masif kepada segenap masyarakat. Sehingga jangan disalahkan apabila beberapa tahun yang akan datang akan terjadi perubahan yang karakter yang semakin lama semakin jauh daripada pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dan sahabat DDN yang saya hormati, untuk episode yang keempat ini sementara cukup di sini. Kita sampai pada sila yang kedua, akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Jangan lupa apabila masih menghendaki konten ini terus berlangsung, jangan lupa para pemirsa untuk subscribe, kemudian like, komen, serta jangan lupa bunyikan lonceng. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan masalah ini terdapat kekurangan. Silakan berikan kritik, saran kepada kami demi kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Terima kasih sahabat DDN dari daerah untuk negeri, para pemirsa sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.